sini kita akan membuat podcast yang bertemakan toxic relationship di kalangan pelajar. Saya sebagai host Ratu dan di samping saya ada Nama saya Gita dan ini tamu-tamu kita. Halo guys, perkenalkan aku Keila. Perkenalkan, aku Aisyah. aku Arin. Kenalin aku Arya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari kalian. Yang pertama, menurut kalian apa sih toxic relationship dalam pertemanan selanjutnya? Jadi menurutku toxic friendship atau relationship yaitu hubungan yang lebih banyak nyakitin daripada support. Dan juga biasanya itu temennya suka menjatuhkan temen yang lain gitu loh. Jadi termasuk toxic sih. Biasanya kayak ngajak-ngajak, anak itu loh gini-gini gitu. Mulai memancing. Iya. Iya betul banget. Nah. Dia itu harus menjatuhkan orang lain, tapi dia harus ngajak temennya Orang buat iya. gak suka sama itu. Apa sih tanda-tanda awal hubungan mulai toksik itu? Mungkin dari komunikasi ya, karena semuanya tuh di awal benar-benar berdasarkan komunikasi kalian. Kalau misal kalian kurang komunikasi atau saling terbuka, itu bisa memicu adanya toxic friendship atau relationship sih. Terus yang ketiga, gimana bedain bercanda sama yang nyakitin gitu loh? Sebenarnya gitu itu tergantung dari orangnya juga. Iya. Kadang kan nggak semua orang juga bisa menerima percandaan itu dengan baik ya. Kadang ada yang nyenggol egonya juga gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus hati-hati juga kalau misalnya bercanda, ngomong itu juga harus hati-hati banget. Kadang kita Kan nggak tahu moodnya orang. Ya, juga mungkin orang itu juga ada traumatized in the past gitu. Jadi mungkin hati-hati aja sih. Simpelnya, kalau kalian emang niat bercanda, pasti dua-duanya tuh ketawa. Ya. Tapi kalau satunya mungkin udah terasa tersinggung, itu udah bukan bercanda lagi namanya. Udah nyakitin, udah termasuk ya. toxic. Gak boleh dilanjutin lagi sih. Iya, Kita betul, juga betul. harus nyadar itu. Iya sih, betul. Ayo lanjut. Gimana bedain Yang nomor 4 Kak. apa dampak toxic relationship ke pelajar itu sih? Menurutku bisa menjadi insecure banget orangnya. Terus bisa juga dia jadi nggak fokus belajar soalnya kepikiran gitu kan, dia jadi overthinking. Iya. Sebenarnya kalau dari segi dampak itu sebenarnya parah sih kalau emang udah yang toxic banget gitu. Karena kan emang bisa mempengaruhi kitanya juga gitu dan juga mempengaruhi ke orang lain sekitarnya kan. Jadi sebenarnya ya kita sebisa mungkin untuk tidak menjadi toksik itu. Iya. Selanjutnya, kenapa susah keluar dari pertemanan toksik itu? Bisa jadi karena udah terbiasa banget, terus aku ceria, terus tapi kalau udah kebiasaan itu jadi kayak susah lepasnya gitu. Terus juga kadang itu masih ada kayak perasaan kurang nggak enakan. Nah itu tuh sebenarnya bikin susah keluar dari toksik itu. Karena kita mungkin sungkan buat negur juga gitu ya. Dan juga yang si toksik ini kadang juga kurang sadar diri gitu. Jadi kayak kita akhirnya kayak sungkan akhirnya ya udahlah mungkin kita akhirnya nggak bisa keluar dari toxic relationship itu, baik dalam hubungan, pacaran, or something like that. Nah, dari obrolan kita hari ini atau podcast kita hari ini, kita bisa melihat kalau pertemanan itu seharusnya jadi tempat yang nyaman, bukan malah bikin capek atau bikin sakit hati. Tapi juga toxic relationship itu nyata dan bisa terjadi di siapa aja, apalagi di usia pelajar yang lagi jadi jati dirinya. Sekian podcast dari kami dan terima kasih untuk tamu-tamu kita Mau meluangkan untuk podcast kita. dan mau menjawab pertanyaan dari kita juga. Mohon maaf kalau kitanya ada salah, ada perkataan yang salah. Maaf ya. Dadah semua. Bye. Thank you. Adik tangannya gak kena.